Motif dan motivasi dalam human relation. Human relation adalah interaksi antar satu individu dengan individu lain dalam berbagai aspek kehidupan. Ketika seseorang ingin melakukan sesuatu, maka itu dilatar belakangi oleh motif dan motivasi. Kunci aktivitas human relation adalah motivasi. Motivasi itu berbeda dengan motif. Motif, secara bahasa, motif adalah suatu alasan atau dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu, melakukan tindakan atau bersikap tertentu. Secara etimologis, motif adalah kondisi seseorang yang mendorong untuk mencari suatu kepuasan atau mencapai suatu tujuan. Dalam psikologi, istilah motif pun erat hubungannya dengan gerak, yaitu gerakan yang dilakukan oleh manusia atau disebut juga perbuatan atau perilaku. Motif dalam psikologi berarti juga rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga bagi terjadinya suatu perbuatan atau perilaku. Motif itu adalah sesuatu yang ada dalam diri seseorang yang mendorong orang tersebut untuk bersikap dan bertindak guna mencapai tujuan tertentu. Motif dapat berupa cita-cita. Motif ini merupakan tahap awal dari proses motivasi. Jenis-jenis motif. Motif primer dan motif sekunder. Motif primer yaitu bergantung pada keadaan organik individu atau bisa juga dikatakan dengan motif bawaan, seperti motif lapar, haus, bernapas, istirahat. Motif sekunder yaitu tidak bergantung pada proses fisiokemis dalam tubuh. Motif ini bergantung pada pengalaman individu, seperti rasa takut. Motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik yaitu motif yang dapat berfungsi tanpa harus dirangsang dari luar. Seseorang melakukan sesuatu karena memang ia ingin melakukannya, bukan karena ada dorongan atau perintah dari orang lain. Motif ekstrinsik yaitu motif yang berfungsi karena ada dorongan dari luar. Misalnya, seseorang melakukan suatu hal karena untuk memenangkan suatu hadiah yang khusus ditawarkan untuk perilaku tersebut. Motif tunggal dan motif bergabung. Motif tunggal yaitu suatu kegiatan yang dilakukan hanya karena satu hal saja. Motif bergabung yaitu apabila seseorang menjadi anggota suatu organisasi. Motifnya biasa bergabung. Bisa jadi ingin belajar suatu hal yang baru bersama anggota-anggota organisasi tersebut. Untuk melatih kemampuan berorganisasi, ingin mengenal lebih dari dekat beberapa anggota kelompok, atau hanya ingin memperluas relasi guna kelancaran pekerjaan kantornya. Motif mendekat dan motif menjauh. Motif mendekat yaitu apabila reaksi terhadap stimulus yang datang bersifat mendekati stimulus. Motif menjauh yaitu apabila respon terhadap stimulus yang datang sifatnya menghindari stimulus atau menjauhi stimulus yang datang. Motif sadar dan motif tak sadar. Motif sadar yaitu jika seseorang melakukan bertingkah laku tertentu dan dia mengerti alasannya berbuat demikian, maka motif yang melatar belakangi tingkah laku itu disebut motif sadar. Motif tak sadar yaitu apabila seseorang yang bertingkah laku tertentu namun orang tersebut tidak dapat mengatakan alasannya, maka motif yang menggerakkan tingkah laku itu disebut motif tak sadar. Motif eugnesis, sosiognesis, dan theognesis. Motif eugnesis yaitu motif-motif yang berasal dari kebutuhan organisme orang demi kelanjutan kehidupannya secara biologis. Motif ini bercorak universal dan kurang terikat pada lingkungan kebudayaan tempat manusia itu berada dan berkembang. Motif ini adalah asli dalam diri seseorang dan berkembang dengan sendirinya, seperti lapar, haus, buang air,
istirahat, dan lain-lain. Motif sosiognesis, yaitu motif-motif yang dipelajari oleh seseorang dan berasal dari lingkungan kebudayaan tempat orang itu berada dan berkembang. Motif ini tidak berkembang dengan sendirinya, tetapi berdasarkan interaksi sosial dengan orang-orang atau hasil kebudayaan orang. Motif theogenesis, yaitu berasal dari interaksi antara manusia dengan Tuhan, seperti yang nyata dalam ibadahnya dan dalam kehidupan sehari-hari saat ia berusaha merealisasi norma-norma agama tertentu. Bagian motif: 1. Kebutuhan untuk berkuasa. 2. Kebutuhan untuk berprestasi. 3. Kebutuhan untuk mencari teman, mencari pegangan pada orang lain. Motivasi. Motivasi adalah kekuatan atau daya dorong yang menggerakkan sekaligus mengarahkan kehendak dan perilaku seseorang dan segala kekuatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, yang muncul dari keinginan memenuhi kebutuhannya. Motivasi disebut juga dengan istilah kebutuhan, desakan, keinginan, dan dorongan, yang semuanya ini mempunyai pengertian yang sama, yaitu sebagai suatu keadaan yang ada pada diri seseorang yang mendorong untuk melakukan suatu kegiatan guna mencapai keinginan atau tujuan. Dorongan ini biasanya diwujudkan dalam bentuk perilaku. Motivasi timbul karena adanya kebutuhan yang ingin dipenuhi. Kebutuhan ini menimbulkan keinginan dalam diri seseorang untuk memenuhinya. Di sini kebutuhan dapat dilihat sebagai kekurangan yang dialami individu pada suatu waktu tertentu. Teori-teori motivasi. Pertama, teori petunjuk, yaitu bagaimana memotivasi para karyawan yang didasarkan atas pengalaman coba-coba. Yang kedua, teori isi, menanyakan apa penyebab perilaku. Macam teori ini yaitu hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, teori motivasi higienis Friedrich Herzberg, dan teori prestasi David McClelland. Yang ketiga, teori proses, menjelaskan bagaimana perilaku dimulai dan dilaksanakan, termasuk dalam hal ini teori pengharapan, teori pembentuk perilaku, teori Portner-Lauer, dan teori keadilan. Bentuk-bentuk motivasi. Motivasi dan manipulasi. Motivasi yaitu menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu sebab dia sendiri ingin melakukan hal itu. Manipulasi yaitu suatu cara untuk menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu, namun hal itu dia lakukan karena orang lain menginginkan dia untuk melakukannya. Motivasi berdasarkan sikap. Motivasi berdasarkan sikap adalah motivasi yang lahir dari diri sendiri, menyangkut bagaimana orang itu berpikir dan merasa. Motivasi ini merupakan keyakinan dan kepercayaan diri seseorang, sikap mereka terhadap kehidupan, positif atau negatif. Motivasi berdasarkan imbalan. Motivasi berdasarkan imbalan ini adalah suatu hal yang dilakukan oleh seseorang itu dikarenakan adanya imbalan, baik berupa uang, penghargaan maupun penguasaan. Motivasi dan lingkungan. Motivasi lingkungan ini berlaku bagi motivasi berdasarkan sikap maupun yang berdasarkan imbalan. Misalnya, di suatu tempat pekerjaan diperkenalkan sebentuk persaingan atau program insentif yang telah direncanakan dengan matang. Kalau di lingkungan di mana program itu berlangsung tidak mendukung, umpamanya tidak terciptanya hubungan yang harmonis, terdapat pengkhianatan, ketidakpercayaan, dan suasana tidak bahagia, maka program ini tidak akan berhasil. Gambaran orang yang termotivasi. Orang yang termotivasi itu tampak memiliki yang amat berlimpah sehingga banyak hal dapat dia lakukan dan selesaikan walaupun dia punya banyak kesibukan. Beberapa hambatan tumbuhnya motivasi. Yang pertama, kurang percaya diri.
Kedua, di sini muncul keraguan-keraguan dalam diri seorang akan kemampuannya untuk melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain rasa percaya diri hilang karena pengaruh perkataan orang lain yang cenderung memberikan penilaian-penilaian negatif terhadap apa yang kita lakukan. Yang kedua, rasa kurang percaya diri yang disebabkan oleh pengkondisian yang dialami semasa kanak-kanak. Orang tua serba melarang sehingga melalui suatu proses internalisasi hal yang terpatri dalam jiwa si anak yang membuatnya kelak takut melakukan sesuatu. Yang ketiga, rasa rendah diri karena pengalaman masa lalu, di mana orang pernah bahkan beberapa kali mengalami kegagalan. Ini akan terus menghantui pikirannya ketika akan memulai sesuatu yang lain. Kecemasan berlebihan. Kecemasan adalah perasaan yang menghinggapi seorang manakala ia terbayang akan apa yang bakal menimpa dirinya bila gagal. Rasa takut kehilangan pekerjaan jika mereka melakukan kesalahan dan sebagainya. Dengan perasaan-perasaan seperti ini, maka orang kebanyakan memilih untuk tetap aman dan selamat tanpa tindakan, yang juga berarti tidak pernah berani mengambil keputusan atau tindakan yang perlu dilakukan. Opini negatif. Opini negatif dapat sampai kepada kita dari berbagai sumber. Opini yang negatif dapat membuat seorang menjadi tidak antusias dan termotivasi tentang sesuatu. Informasi dapat berfungsi sebagai pembentuk opini dalam diri kita. Menghadapi berbagai informasi, kita harus memiliki sikap kritis dan kemampuan memadai untuk bisa menilai semua informasi itu. Kita tidak boleh dibentuk atau ditentukan oleh opini-opini negatif. Motivasi dalam pandangan Islam. Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia sangat memperhatikan konsep keseimbangan. Konsep keseimbangan yang diperlukan oleh manusia untuk memelihara diri dan kelangsungan hidupnya. Dalam Al-Quran ditemukan beberapa statement baik secara eksplisit maupun implisit yang menunjukkan bentukan dorongan yang memengaruhi manusia.